Shalom sobat-sobat Jud PPI yang luar biasa. Jumpa lagi di kelas pemuritan di bulan Januari ini. Kita akan sama-sama belajar satu tema yang sangat memberkati saya, yaitu ketaatan. Apa yang dimaksud dengan ketaatan? Ketaatan adalah tunduk kepada wewenang, menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, atau menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang saya akan membacakan buat kita semuanya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Amsal 13 ayat yang ke-13. Ketaatan adalah satu kata yang sangat mudah untuk kita ucapkan, tetapi kadang sulit untuk kita lakukan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita tidak dapat hidup taat karena kita dihalangi oleh pikiran kita sendiri dengan segala argumentasi untuk menolak kebenaran firman Tuhan yang harusnya kita lakukan. Karena itulah kita sebagai anak muda harus memiliki sikap seperti yang dimiliki oleh anak kecil, yaitu sikap polos. Sikap polos ini hanya tahu melakukan tanpa mempertimbangkan apa-apa. Inilah yang harusnya kita lakukan ketika mendengar firman Tuhan itu. Saat ini mudah sekali untuk kita bisa mendapatkan renungan firman Tuhan selain di gereja, di rumah. Kita juga bisa mendengarkan lewat khotbah-khotbah di YouTube atau dari media sosial yang lainnya. Saat kita mendengarkan atau kita membaca firman Tuhan, apakah kita hanya sekedar dengar atau mendengarkan saja? Ataukah kita merenungkan dan menjadikan itu sebagai rema di dalam kehidupan kita? Sebagai orang percaya, kita dapat melakukan ketaatan yang sempurna dan ketaatan yang tanpa henti. Ketaatan yang sempurna adalah ketaatan yang dipimpin oleh Roh Allah dan bukan hasil usaha manusia, sebagaimana hidup dalam kekudusan. Ketaatan tanpa henti adalah ketaatan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa memilih yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Ketaatan ini bisa kita kerjakan ketika kita belajar taat kepada hal-hal yang kecil yang Allah perintahkan kepada kita setiap harinya. Oleh karena itu, untuk dapat hidup dalam ketaatan yang benar, kita tidak dapat berusaha sendiri. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga dapat melakukan seluruh kehendak Tuhan tanpa memilah-milah. Kita juga melakukan secara terus-menerus dan setiap hari. Ketaatan berbicara tentang harga yang harus kita bayar. Sesuatu yang harus dikorbankan, penyangkalan diri kita. Dan inilah yang biasanya dihindari oleh setiap kita. Karena kebanyakan setiap kita maunya mengikuti keinginannya kita sendiri. Hidup sesuka hatinya, tidak dimau diatur, dan biasanya dilakukan karena keterpaksaan, karena takut akan sanksi atau hukum. Ketaatan adalah hal yang mutlak, karena ketaatan merupakan tanda kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Mengapa kita perlu memiliki ketaatan? Karena kita harus memiliki ketaatan supaya kita bisa mengerti firman Tuhan dan menjadikan pedoman dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat memiliki ketaatan itu? Ketaatan tidak bisa dapat secara instan. Ketaatan harus diperjuangkan. Ketaatan merupakan proses pembelajaran kita seumur hidup. Dalam Ibrani pasal yang kelima ayat ke-8 berkata, dan sekalipun ia adalah anak, ia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya.
Yesus belajar untuk taat. Artinya ketaatan merupakan sesuatu yang dapat dari belajar, bukan dari instan. Seorang anak juga harus belajar untuk taat. Menjadi anak bukan berarti bisa seenaknya kita sendiri, melainkan belajar taat. Langkah-langkah untuk kita belajar taat. Yang pertama adalah belajar mendengarkan. Bagaimana kita mau taat kalau kita tidak tahu perintah Tuhan? Bagaimana tahu perintah Tuhan kalau kita tidak mendengarkan akan firman Tuhan? Belajar mendengarkan bukan hanya sekedar mendengar. Mendengarkan itu berarti memberikan perhatian penuh. Mendengarkan perintah Tuhan adalah mendengarkan perintah Tuhan berarti mendengarkan firman Tuhan itu sendiri. Mazmur 119 ayat yang 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku." Yang kedua, teman-teman, belajar rendah hati. Ketaatan itu memerlukan kerendahan hati. Sebab itu menjadi taat kita perlu menempatkan diri lebih di bawah dari sesuatu yang kita taati. Kalau kita merasa lebih tahu, lebih baik, bisa, lebih kuat, lebih tinggi, maka kita tidak mungkin bisa taat. Sesudahkah kita menepati firman Tuhan dan firman-Nya di atas kehidupan kita, atau kita seringkali merasa lebih tahu dan lebih paham daripada kehidupan yang kita jalani ini? Yang ketiga, belajar memahami dan menyesuaikan. Belajar memahami apa yang Tuhan mau dan menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Matius pasal 26 ayat ke-39 berkata, "Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya, 'Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti Engkau kehendaki.'" Matius pasal 26 ayat yang ke-42 berkata, "Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, 'Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu.'" Yesus tidak hanya memahami kehendak Bapa, namun juga belajar menyesuaikan kehendak-Nya dengan kehendak Bapa. Seringkali seseorang memahami firman Tuhan namun tidak mau menyesuaikan hidupnya, tujuan hidupnya, prinsip hidupnya dengan firman Tuhan. Sedikit ketaatan lebih baik daripada pengetahuan tanpa ketaatan. Mengapa kita seringkali gagal taat? Karena kita tidak mau mengikuti tahapan belajar untuk taatan. Kita maunya instan dapat taat, tentu tidak akan bisa. Belajar mendengarkan, belajar rendah hati, kemudian belajar memahami, dan pada akhirnya belajar menyesuaikan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Marilah kita hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar taat dari perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan, agar seluruh rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Ingat bahwa ketaatan itu diperlukan dalam perjalanan hidup bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi dalam kelas pemberitaan di bulan depan. Amin.